Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan iman. Di hadapan kita semua ada terpampang sebuah halaman dan judul. Khamsatun wa thalathun, 35 halamannya. Judulnya Al-I'rab Al-Mahalli. Apa itu i'rab? Apa itu mahalli? I'rab secara bahasa artinya al-idah wal-ifsah, mempertegas dan merinci. Sedangkan al-mahalli itu artinya dari kata mahallun, tempat atau posisi. Jadi perubahan harokat huruf terakhir sebuah kata. Namun di sini yang kita bicarakan berkaitan dengan kata benda atau kata-kata yang paten. Sebuah kata yang paten namun berada di dalam sebuah posisi perubahan kata, namun dia tetap paten. Kalau belum jelas, maka dengan contoh akan menjadi jelas. Perhatikan ya, biar tahu apa maksud dari al-i'rab al-mahalli. Al-amthilatu, contoh-contoh. Al-mithalul awal, contoh pertama. Anta rajulun muhadzabun. Kamu, wahai seorang laki-laki, adalah seorang yang beradab, terdidik. Fokus kita pada kata anta. Mohon tolong diperhatikan. Lihat harokatnya dan maknanya sudah saya kasih tahu. Al-mithal tsani, nomor 2. Sa'adtu haula'i al-masakina. Aku telah membantu mereka. Haula'i artinya mereka, orang-orang miskin. Fokus kita pada kata haula'i, harokatnya huruf terakhirnya lihat kasrah. Kalau ini anta fathah. Ataftu ala hadal maridi. Aku kasihan, mengasihani. Ini satu paket ya. Ataftu ala, mengasihani. Hada, orang sakit ini, begitu ya, dibalik al-marid, orang sakit ini. Aku mengasihani orang yang sedang sakit ini. Fokus kita pada kata hadza, huruf terakhirnya sukun karena alif tidak berharokat dianggap sukun, mati. Kemudian al-mithalur rabi', contoh keempat, la tashraban. Ini fi'il mudhari' diawali dengan larangan. Fi'il mudhari' kalau diawali dengan larangan dia harusnya sukun. Tapi lihat huruf terakhirnya ba berharokat fathah karena bersambung dengan nun taukid. Nah, kita pada video sebelumnya telah belajar fi'il mudhari' kalau didahului oleh kalau bersambung dengan nun taukid baik yang ringan maupun yang berat dia mabni 'alal fathi. Jangan sekali-kali kau minum air yang keruh al-kadir. Baik, pembahasan. Kalimatu anta, kata anta fil mithalil awal adalah mubtada. Kata anta di sini posisi i'rabnya sebagai anta. Sebagai mubtada, sebagai mubtada. Apa sih mubtada? Kata benda di awal kalimat namanya mubtada. Harusnya mubtada itu dhammah harokatnya, tapi lihat ini fathah karena dia mabni, nggak bisa berubah, nggak boleh. Walam tadhar 'alaiha dhammatu, tetapi tidak nampak di atasnya atau di huruf terakhirnya harokat dhammah. Kenapa? Li'annaha mabniyah, karena dia kata benda yang paten. Walau annasman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammah. Kalau seandainya ada kata benda yang mu'rab, yang bisa berubah, yang menggantikan posisi anta ini, misalnya kita ganti Muhammadun, maka akan nampak tanda rafa daripada mubtadanya, dhammahnya kelihatan karena Muhammadun tidak paten. Itu maksud dari walau annas man mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammah. Kalau ada kata benda yang mu'rab yang menggantikan posisinya, maka dia pasti nampak tanda harokat rafa'nya, itu dhammah.
Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Ini maksud i'rab mahal itu di sini ya, fi mahalli raf'in. Maka ketika kita mengi'rab, merinci posisi dia dalam sebuah kalimat, kita akan mengatakan misalkan gini, anta, kemudian titik dua adalah domirun, sebuah kata ganti orang. Ingat, anta kan kata ganti orang. Mabniyun, paten, alal fathi, dengan fathah. Nah, fi mahalli raf'in, dalam posisi marfu. Tidak boleh kita bilang anta titik dua adalah mubtada marfu. Tidak boleh. Tapi kita bilang, sebut dulu dia itu sebagai apa? Domir kah? Atau kata tunjuk kah? Atau kata tanya kah? Karena di sini dia merupakan kata ganti orang. Anta titik dua adalah domirun mabniyun fi mahalli raf'in, dalam kondisi marfu. Kenapa? Karena sebagai mubtada. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa tergambarkan di contoh pertama. Contoh kedua. Kata haula di contoh kedua adalah objek. Objek, lihat ya. Aku membantu mereka. Mereka kan yang dibantu, objek. Objek itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul bihi dan harokatnya harusnya mansub fathah. Tapi kok dia di sini kasroh? Karena dia sudah paten, nggak bisa berubah, mabni. Tapi tidak nampak di atasnya fathah, padahal karena dia mabni, padahal harusnya fathah karena objek. Seandainya ada kata mu'rab yang menggantikan tempat dia, maka pasti mansub dengan fathah. Kalau kata lain kita taruh di sini misalkan sa'atu Muhammadan atau Zaidan atau Usamata gitu ya, pasti fathah karena Zaid, Muhammad itu bukan kata yang mabni. Atau kita katakan sa'atu al-fallaha atau an-nasa, orang-orang yang gitu ya. Sa'atu an-nasa, maka pasti huruf sa-nya fathah. Karena an-nas bukan kata benda yang paten, mu'rab. Oleh karena itu, dalam i'rabnya kita katakan haula'i titik dua adalah domir juga karena dia kata ganti orang juga. Di sini kebetulan saja contohnya domir kata ganti orang. Haula'i titik dua domirun mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin, dalam kondisi mansub maf'ul bihi gitu ya. Walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hada. Oleh karena itu, oleh sebab karena itu ya, karena dia paten, dalam mengi'rab kata hada juga di contoh yang ketiga, maka kita katakan hada, ini kan kata tunjuk, ismu isyaratin. Titik dua, hada titik dua dalam i'rab nanti. Ismu isyaratin mabniyun ala sukun, lihat. Huruf terakhirnya kan sukun nih, alif. Fi mahalli jarrin, dalam posisi termajrurkan dengan adanya harful jar. Di sini apa harful jarnya? Nah, kata depannya ala yang membuat kata benda setelahnya kasroh. Harusnya kasroh, tapi kan dia karena paten nggak bisa berubah jadi kasroh, maka fi mahalli jarrin ini ya, fi mahalli jarrin. Dan fi i'rabil fi'lil mudhari', dan pada i'rab fi'il mudhari ini ya, la tashroban ini ya, dia kan didahului oleh la an-nahiyah, la larangan, jangan kamu minum, harusnya la tashrob, sukun harusnya majzum. Tapi karena dia bersambung dengan nun taukid, nun penegasan, maka dia menjadi mabni tetap fathah meskipun didahului oleh yang membuat dia sukun. Tasrobanna di contoh terakhir mabni alal fathi fi mahalli jazmin li bina'i, karena dia paten dan masuknya la an-nahiyah. Paham ya? Baik. Ditambah dengan kaidah insyaallah tambah paham. Kaidah 37. Kalau terletak sebuah kata yang sudah paten, kayak kata-kata tadi ya, anta, haula, hada dan fi'il mudhari, enggak mesti kata benda, enggak mesti kata ganti orang, nggak mesti isyarah, apa saja yang paten. Kalau di posisi rofa itu seperti pelaku,
mubtada, atau mansub seperti dalam kondisi objek ya, atau didahului harful jar, atau dalam kondisi jazm tersukunkan seperti tadi fi'il mudhari yang didahului oleh larangan tuh harusnya sukun. La yataghayyar akhiruha, yang mana enggak boleh berubah kata mabni itu akhirnya, maka yuqalu innaha fi mahalli raf'in, maka dia hanya boleh kita katakan fi mahalli raf'in, dalam posisi, bukan langsung mansub, langsung marfu, langsung majzum, tidak. Atau fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin au jazmin, ala hasabi mawdi'iha, sesuai posisinya dalam kalimat. Agar tambah paham, kita lihat latihan fil i'rab, latihan merinci posisi kata dalam sebuah kalimat. Di sini ada namudhaj, contoh. Hadara man sa'adnahu, telah hadir orang yang. Ini berarti pelaku nih, orang yang. Ingat, ini kita fokusnya di sini dia ya. Tapi dia mabni, paten sukun. Hadara man. Sa'adnah, yang telah kita bantu. Udah datang tuh orang yang kemarin kita bantu gitu kalimatnya, maknanya. Hadara itu sebagai apa? Fi'lun madin, kata kerja lampau, mabniyun 'alal fathi, paten dengan fathah. Enggak berubah-ubah dia. Kita taruh depan atau belakang sama aja. Atau didahului apa saja tetap fathah, huruf terakhirnya. Kemudian ini fokus kita, man. Harusnya dia sebagai pelaku ini domah. Tapi karena dia sudah paten sukun, maka kita katakan dia adalah fa'ilun tapi mabni ala sukun fi mahal. Atau kalian boleh begini. Man itu kan kita kasih tahu dulu nih orang. Ya, kita terangkan dulu dia itu apaan sih sebenarnya. Dia kan kata sambung, ismu mausul atau ismul mausul, kata sambung. Ismu mausulin atau ismul mausul, kata sambung, mabni alas sukun dalam kondisi marfu karena sebagai pelaku. Itu maksud daripada al-i'rab al-mahalli. Sa'adnah terdiri dari sa'ada, nahnu sama dia. Sa'ada adalah fi'lun madin, paten dengan sukun ya. Sa'ad, kenapa paten dengan sukun? Karena bersambung dengan nahnu. Kemarin sudah kita bahas ya. Fi'il madin akan mabni, akan paten kalau bersambung dengan domir kami. Nahnu sendiri adalah fa'ilun mabni, dia sendiri mabni ala sukun ya, karena ini huruf terakhirnya alif, tidak berharokat. Dalam kondisi pelaku si nahnu ini juga. Nah, ini juga i'rab mahali juga nih selain ini. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in, dalam posisi rafa karena sebagai pelaku. Nah, di sini tidak dibahas huruf terakhirnya, domir ini, domirun mabniun ala ad-dham fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sebuah domir paten dengan doma dalam posisi objek maf'ul bihi. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman sekalian dan menjadi amal soleh. Maka mari kita share sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang paham nahwu, membantu mereka dan kita semua memahami Al-Quran. Barakallahu fikum.